Kami percaya bahwa segala perkara kami dapat menanggungnya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi janji-Mu buat kami. Pagi hari ini, siang hari ini di tempat ini Tuhan, kami tetap menaruh harap kami sepenuhnya kepada Engkau. Allah yang luar biasa, Tuhan yang sangat setia atas hidup kami, yang selalu berjanji menyertai kami. Dan Kau ada sampai hari ini Tuhan. Kau ada memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Kami naikkan syukur kami bagi Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kami bawa korban syukur kami. Terima kasih Tuhan dari hati kami. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu, naikkan pujianmu. Just worship the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Lift up your voice. Let's sing to the Lord. Nyanyi pujian bagimu. We worship. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Lift up your voice, nyanyi pujian bagimu. Amin. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar sampai selamanya Tuhan. Namamu besar sampai selamanya. Namamu besar dan layak dipuji. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. You are worthy to be praised. Engkau layak kami sanjung, Engkau layak kami alukan, Engkau layak kami puji Tuhan. Layak Engkau dielu-elukan. Dan kami tahu Engkau sedang memberkati setiap kami. Engkau sedang mencurahkan rahmat dan berkat-Mu buat setiap kami siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Berbicara kepada seluruh kami termasuk hamba-Mu pada siang hari ini. Yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi rencana-Mu, yang menjadi ketetapan-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan kuasa dari surga mengalir, intervensi turun di tengah-tengah kami, sehingga siapapun kami, apapun keadaan kami, ketika Tuhan ada Allah di tengah-tengah kami, mujizat masih terjadi. Kuasa-Mu mengalir dengan tidak ada batasnya, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, memerdekakan, dan mengubah setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur Roh Kudus, we welcome you upon this place. Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi, tidak ada nama lain yang kami sanjung selain nama di atas segala nama. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pastor Abraham, juga Ibu Gembala, Ibu Levina, dan seluruh jemaat Tuhan. Suatu kehormatan, such an honor for me untuk boleh melayani di tempat ini. Hari ini saya ingin share tentang janji Tuhan. Kalau yang minggu yang lalu saya membagikan tentang faith, bagaimana kita hidup dan benar-benar memiliki iman di dalam Tuhan.
Saudara, sehingga kita bisa hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan kita memiliki pengharapan yang terkandung, yaitu ketika kita mulai dibangun terus dengan iman yang terus bertumbuh, iman yang terus semakin digerakkan, progres. Saudara, iman itu ada pertumbuhan, sehingga ibadah seperti ini saudara merupakan sesuatu yang langka, tapi ini sangat powerful, di mana corporate secara bersama-sama dengan pembatasan-pembatasan yang ada, tapi tidak menghalangi kekuatan kuasa Allah bekerja. Dan ibadah seperti ini juga akan membangkitkan semangat kita, iman kita akan makin diteguhkan, dan kita akan terus berjalan semakin hari semakin kuat, sehingga kita boleh bertekun di dalam setiap firman-Nya, dan kita boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan. Hari ini saya ingin share tentang apa itu janji Tuhan. Saudara, kalau kita tahu perjanjian itu, ya mungkin saya bisa contohkan, yaitu ketika ada orang berjanji dan dia akan menggenapi janjinya, dan kita pasti akan menunggu orang itu menggenapi janji, kemudian kita baru katakan bahwa perjanjian itu dia sudah menepati janjinya. Dan perjanjian atau agreement, kalau mungkin dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau Bapak Ibu pernah tahu, saya percaya kita tahu, kalau ada orang dia mau beli tanah, mau beli rumah, kemudian dia akan bertemu dengan pembelinya. Saudara, yang penjual dan pembeli biasanya ada perantara, dan kemudian ketika mereka transaksinya sudah deal, dan mereka akan ke notaris untuk membuat surat kesepakatan, dan juga ada kemudian akan ada sertifikat dan semua pengurusan sehingga tanah itu akan dibalikkan kepada yang membeli. Jadi dialihkan saudara kepada yang membeli, dan yang penjual itu sudah tidak punya hak sama sekali. Tapi semua itu ada perjanjiannya, ada agreementnya. Mungkin yang lebih sederhana lagi saudara, kalau saudara kita tahu misalnya ada seorang, let's say Rusana ya, atau siapapun itu saudara ya, kemudian dia diundang bernyanyi satu event yang besar, ada WO-nya, ada IO-nya di sana, dan kemudian IO-nya itu akan memberikan beberapa pasal-pasal, beberapa yang akan menjadi kewajiban dari sang penyanyi, dan kemudian akan berjanji memberikan fee. Dan kemudian yang penyanyi ini juga dia memiliki kewajiban untuk bernyanyi, dan kemudian mendapatkan hak, yaitu fee yang telah disepakati saudara dari awal pembicaraan. Dan setelah sampai deal pembicaraan yang ada, akan masuk dalam satu tahap perjanjian, ikat janji. Dan itu tidak satu pihak tapi dua pihak. Dan kemudian sehingga penyanyi itu harus menggenapi apa yang harus dia janjikan menjadi kewajibannya, supaya fee-nya itu boleh dapat. Jadi dia harus bernyanyi dulu. Dan IO-nya ini juga gitu, ketika penyanyinya sudah bernyanyi, dia akan memberikan fee-nya, timbal balik. Jika penyanyinya tidak melakukan bagiannya, tidak akan mendapatkan fee-nya, yaitu uang yang telah dijanjikan, telah disepakati. Dan kemudian ketika mungkin ada, kecuali ada sesuatu yang dadakan ya, urgency gitu, kemudian yang ininya bagian IO-nya membatalkan, nah itu ada perjanjian lagi berapa persen. Kurang lebih secara umum perjanjian seperti itu saudara. Jadi tidak pernah ada perjanjian satu pihak, selalu ada dua pihak saudara, antara yang berjanji dan kemudian ada yang kemudian menyepakati saudara. Kurang lebih seperti itu. Saudara bisa bayangkan ketika seorang penyanyi dia berharap mendapatkan fee tapi dia tidak bernyanyi. Ya tidak mungkin saudara. Itu pun secara aturan dunia semua ada kesepakatan. Dan firman Allah berkata ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada setiap orang percaya, baik yang sudah menjadi Kristen maupun yang bukan, terbuka untuk umum. Dia berkata bahwa setiap orang yang datang kepadanya mengalami keselamatan, dan kemudian kita akan berjanji dan kita membuat komitmen dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan day by day. Saudara, itu akan ada perjanjian. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksakan segala sesuatu supaya kita lakukan. Dia selalu meminta kesepakatan dari kita. Saudara, firman Allah berkata seperti ini dalam Wahyu, dikatakan bahwa lihat aku mengetuk pintu hatimu. If you open your heart, ketika engkau membuka hati, kemudian Tuhan masuk. Dia tidak memaksa atau mendobrak atau kemudian berusaha satu pihak saudara. Sekalipun kerinduan Tuhan itu merindukan setiap orang boleh mengalami dan mengikuti apa yang menjadi rencananya saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan, privilege, kehormatan kepada setiap kita untuk maju dan menjadi satu kesempatan untuk ambil agreement bersama dengan Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhannya saudara. Firman Allah berkata seperti ini saudara, dia berjanji dan janjinya itu luar biasa. Perjanjian Tuhan, Mazmur 89. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia.
Ada ayat Ulangan 26 ayat 17, saya bacakan. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturan dan mendengar suaranya. Saudara, kadang kita berpikir bahwa Tuhan berjanji dan kita ya udah terima aja tanpa ada bagian dari kita, saudara. Padahal enggak, perjanjian itu dua pihak. Ketika kita menerima Yesus dan kemudian Dia memberikan janji-janjinya, dan kemudian kita ada bagian yang katakan berpegang, hidup sesuai ketetapan, mendengar suaranya, dan hidup seperti apa yang diperintahkan atau peraturan. Saudara, kalau baca dalam Timotius dikatakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu ketetapan yang dihembuskan oleh Roh Allah, supaya setiap orang akan dikoreksi, akan diubahkan. Setiap orang akan mengalami perubahan yang dahsyat lewat kebenaran firman Allah yang adalah Allah sendiri. Kadang kita berpikir bahwa janji Allah semua yang berkat-berkat saja, dan bagian perintahnya, bagian tegurannya, bagian peraturannya kita tidak mau baca, tidak mau tahu, saudara. Pada biasa perintah itu, janji itu datang satu paket dengan keinginan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita dan mengubahkan kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi janji Tuhan itu adalah agreement, adalah perjanjian dua pihak, saudara. Dan firman Allah berkata, janji Tuhan itu tidak pernah tidak Dia genapi. Dia selalu pasti genapi, karena kita memiliki Tuhan yang berjanji dan Dia setia. Kita baca firman Tuhan. Sekali lagi dikatakan Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dikatakan Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, saudara. Jadi Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Mungkin berapa di antara kita merasa banyak janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup kita, saudara. Mungkin bukan Tuhan yang tidak menggenapi, tapi kita yang bikin standar baru, saudara. Kadang kita memaksa Tuhan harus melakukan A, B, dan C. Padahal mungkin Tuhan tidak ada rencana ke arah sana. Benar enggak, saudara? Kadang bukan Tuhan tidak menjawab. Kalau Dia enggak menjawab yang bagian satu, berarti ada the best one. Ada yang terbaik yang Dia siapkan buat kita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, kita harus tahu yang pertama bahwa Dia memberikan janji dan Dia menggenapinya. Dia tidak pernah berjanji dan berdusta. Sampai hari ini perjalanan bertahun-tahun saya ikut Tuhan, saya melihat kesetiaannya luar biasa. Kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan itu yang akan menggetarkan. Mungkin more than mujizat yang saya terima, ataupun apapun itu. Tapi kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan day by day, pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika pertama saya mengambil keputusan untuk agree bersama, setuju dengan Tuhan, dan mau berpegang pada setiap janji Allah dan hidup menghidupi ketetapan Tuhan, saya akan melihat tangan yang luar biasa selalu ada atas hidup kita, saudara. Puji Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa, janji Allah itu bisa digenapi atas setiap kehidupan kita, saudara. Yang pertama saya katakan tadi, kita harus buat agreement, kita harus buat perjanjian. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kadang saudara sudah lupa pada komitmennya untuk mengikut Tuhan, mencintai Tuhan all out, untuk apapun itu radikal untuk Kristus. Saudara, biar hari ini kita bikin agreement, kita bikin komitmen baru lagi, saudara, untuk mencintai Tuhan lebih di atas segala-galanya. Pandemi ini tidak akan membuat keiman kita lockdown. Pandemi ini tidak akan membuat penyembahan kita terlockdown. Karena sesulit apapun, saudara, kekuatan kuasa Allah masih bekerja sampai hari ini. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang kita sembah tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara. Dan janjinya itu ya dan amin, saudara. Yang pertama kita harus buat agreement. Dan kedua, saudara, bagaimana Tuhan mengenapi janjinya? Jangan kita buat standar, saudara. Izinkan Allah yang berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jauh tinggi dari langit, jauh, saudara. Sehingga kita perlu memiliki hati yang mempercayai Dia lebih daripada apa yang kita pikirkan.
Saudara, kadang kita memaksa Tuhan, kita klaim Tuhan, saudara. Nggak ngelakuin apa-apa tapi main klaim terus, saudara. Saudara bisa bayangkan ada seorang anak yang dia datang kepada papanya tiap hari, "Pak, ini warisan punya aku. Pak, ini Pak. Pak, ini Pak ya. Pak, pokoknya ini aku." Semua dia klaim apa semua yang pernah bapaknya janjikan atau dan yang lain-lain, saudara. Tapi seorang ayah akan terharu atau seorang ibu ketika melihat anaknya nggak klaim apa-apa aja. Dia melakukan bagian bahkan yang lebih daripada yang diminta oleh bapaknya atau ibunya. Itu akan ayah dan ibunya akan tergugah, saudara. Apa yang engkau tidak pikirkan malah dia berikan, saudara. Itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang bekerja melebihi apa yang kita bisa lakukan, saudara. Apa yang kita bisa harapkan dia bisa kasih, saudara. Tapi jangan buat standar sesuai kehendak kita. Izinkan standar yang sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kadang-kadang banyak yang kita gak ngerti. Tapi dia tahu yang terbaik. Dia tahu, saudara. Ada banyak waktu di COVID ini kami sangat menyadari banyak orang yang kehilangan keluarga. Atau orang-orang teman-teman yang dikasihinya. Tapi ada orang-orang juga yang disembuhkan. Ada orang-orang juga yang sakit tiba-tiba karena shock dan yang lain meninggal. Tapi ada orang-orang juga yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada seorang yang saya doakan, udah semangat sekali ibunya. Tapi kemudian suaminya dipanggil Tuhan. Ini yang saya katakan, saudara. Janjinya Tuhan, dia juga berdaulat. Setuju, boleh katakan amin. Berdaulat artinya di luar kekuasaan dan kemampuan kita, saudara. Dia masih bisa melakukan jauh daripada yang kita pikirkan dan yang pasti itu yang terbaik. Jadi jangan membuat standar. Dan kemudian janji Tuhan itu dia punya waktu yang tepat, saudara. Kita buka firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ dikatakan ia menentukan waktu yang tepat. Boleh katakan bersama dengan saya, tepat. Jadi bukan waktu yang sembarang. Tuhan itu memiliki waktu yang kadang tidak seperti waktu kita, saudara. Kita maunya cepat, kita maunya buru-buru, kita maunya Tuhan begini begitu. Tapi Tuhan punya alasan, punya reason dan punya waktu yang tepat. Dikatakan bahwa dia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Bukan hanya untuk kehidupan kita, bukan hanya untuk keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, semua, saudara. Dia menetapkan waktu yang tepat. Bagaimana caranya untuk kita menyelami pekerjaan Tuhan? Kadang tidak ngerti, tapi ikuti saja jalannya, sabar menunggu waktunya. Akan datang waktunya jatuh tempo dan saudara akan terkagum-kagum, saudara. Saya ketemu dengan banyak orang yang dia dari awal dia mengikut Tuhan, fight-nya luar biasa, prosesnya luar biasa. Tapi puluhan tahun saya bertemu lagi dan melihat penyertaan dahsyat daripada Allah. Anak cucunya disertai oleh Allah luar biasa. Sebab itu jangan pernah kecewa untuk kondisi hari ini. Kadang-kala ada di antara saudara pekerjaan Anda mungkin kehilangan pekerjaan. Usaha Anda mungkin hari ini tertutup jalan. Jangan lihat hari ini, tapi tekun mengikuti jalan Allah. Pegang janji Allah sambil hidupi ketetapan Allah. Sewaktu-waktu waktunya akan datang, saudara akan melihat janjinya itu selalu tepat waktu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Allah tidak bisa diatur oleh pikiran kita. Allah tidak bisa didikte oleh manusia. Dia punya waktu, dia punya reason, dia punya cara, right timing, right person, right place. Sebab itu yang perlu kita lakukan, berserah, just surrender. Kalau waktunya belum datang, saudara jangan kecewa. Harus bersabar, tekun dan pegang dengan kesetiaan janji Allah. Suatu waktu itu akan datang. Time will come. Dan kemudian apa yang selanjutnya? Saya katakan tadi, setelah Tuhan punya waktu atau janjinya itu tidak ada kata kadaluarsa. Yang kemudian dikatakan bahwa janji itu disertai dengan kuasa dan bagian kita, ketekunan dan kuasa, saudara. Dikatakan firman Allah ketika dia berjanji, saudara, dan dia juga memberikan kita kemampuan, kuasa, saudara. Alkitab mencatat dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
dan masih banyak hal yang lain. Jadi ketika Tuhan berjanji, Tuhan memberi kuasa, tapi kita juga perlu ada partner, ada bagian kita untuk melakukan. Kalau saudara pernah ingat dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ada orang yang mencomot ayat dan berkata, oh Tuhan turut bekerja, padahal dia sudah lama tidak mengasihi Tuhan. Jadi harus ada bagian-bagian kita. Do your part dan izinkan Allah melakukan bagiannya. Turut bekerja dalam bahasa aslinya dikatakan synergio. Jadi jangan kita suruh Tuhan kerja terus, lakukan bagiannya. Saudara, kalau engkau melayani, lakukan yang terbaik. Bahkan hal-hal the small things yang orang tidak lihat, lakukan karena Allah yang melihat dan memberkati. Sebab itu boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Saudara, Anda berusaha semaksimal mungkin, bangun lebih pagi, lakukan bagian waktu-waktumu, jangan buang percuma. Saudara, saya punya prinsip dari dulu, saya sangat membenci orang malas. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan kapasitas, kemampuan, jalan tertutup saja Tuhan bisa buka, apalagi dia beri kuasa. Ada banyak orang bersembunyi di balik doa dan tidak melakukan bagiannya, berharap Tuhan turun mujizat, berharap catering jatuh dari surga. Saudara, Anda melakukan bagiannya dan izinkan Allah bekerja menyertai Anda. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika engkau bekerja mengandalkan Tuhan, berpegang pada janji Allah, mujizat bisa terjadi bahkan di last minute ketika kita hampir give up. Lakukan bagian kita. Firman Allah berkata, burung di udara saja dia pelihara, tapi burung di udara dia tidak dikasih makan, disuapin. Saudara, dia harus mencari makanan untuk anak-anak burungnya. Saudara, jadi dia juga tidak dimanjakan. Saudara, kita harus melakukan bagian kita. Kita kehilangan pekerjaan, ada banyak orang di PHK, dirumahkan. Apa yang di tangan saudara? Talenta apa yang di tangan saudara yang Tuhan percayakan? Itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadang-kadang di saat terjepit, semua kemampuan, kapasitas kita keluar. Saudara, ada orang yang memang saudara, ada banyak kita berbagai cara untuk kita bekerja, untuk Tuhan memberkati dengan cara itu. Ada di antara saudara yang mungkin bawa Gojek, Grab, itu mulia, tidak ada yang salah. Ada saudara yang bekerja mungkin usaha online, masakan atau apapun pekerjaan itu saudara, itu akan menjadi cara di mana kita Tuhan mencurahkan berkat, dan kemudian kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara akan ketemu dengan banyak orang, dan izinkan Allah kemudian memberkati. Saudara, saya banyak dengan kesaksian, ada orang-orang yang dia udah nggak tahu mau usaha apa, tiba-tiba diingatkan sesuatu dan dia try sambil berdoa, dan kemudian dia lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi. Saudara, ketika Musa diperhadapkan di depan ada lautan yang luas, firman Allah berkata, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Ada tongkat. Saudara, the small things that you have, yang kita punya, jangan berpikir itu hal yang kecil. Itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita melibatkan Tuhan. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan supaya janji Allah itu digenapi, saudara? Janji Allah itu perlu ketekunan, dan terakhir perlu apa, saudara? Perlu ketaatan dan kesetiaan. Kadang kita berpikir janji Allah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sudah mengalami mujizat. Kalau kita sedang mengalami lembah kelam, oh Tuhan gagal, oh Tuhan gak menggenapi janjinya, oh Tuhan gak dengar. Padahal mungkin itu help is on the way. Perjalanan itu penggenapan sedang di jalan, saudara. Ada banyak orang bahkan saudara yang mencari hal yang sangat mudah, ya udah ayat aja dihafal-hafal tapi tidak menghidupinya. Saya ketemu dengan banyak teman, dan ketika dia ngalamin sakit atau apa, dia langsung ucapkan Mazmur 91. Dan selalu nggak salah, saudara. Tapi firman itu bukan jimat. Ada banyak ayat di sini yang perlu saudara kita hidupi, saudara. Karena ada orang lupa bahwa dikatakan bahwa Tuhan akan jauhkan kita, Tuhan akan lindungi kita dari semua hal yang buruk, dari malapetaka. Tapi ayat yang paling pertama, Mazmur 91, bagi siapa orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi, stay a little bit longer. Dia katakan bermalam, artinya itu bukan pekerjaan satu malam. Anda perlu tinggal, Anda perlu lebih lama lagi mengejar Allah. Kuat, tahan, banting, setia. Kemudian engkau akan melihat perlindungan Allah yang dahsyat. Ada orang cuma pegang janji tapi tidak ada action, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang berkemenangan. FIFA, kemenangan menyertai orang yang percaya. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang terakhir,
terakhir yang saya katakan tadi, saudara, apa yang saya pengen share tutup dengan firman ini. Dikatakan saudara bahwa di tempat yang sulit, di tempat yang asing, di musim yang tidak umum, saudara, Allah masih bisa bekerja dan menggenapi janjinya. Kita buka dalam Kejadian 39. Dikatakan seperti ini. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu berhasil dikerjakannya. Ini amazing banget. Karena apa, saudara? Yusuf dikasih mimpi oleh Tuhan, tapi kemudian dijual oleh kakak-kakaknya, dibawa masuk ke dalam sumur yang kering, ingin dibunuh. Dia kehilangan harapan mungkin, janji Allah itu batal. Dan kemudian tapi kemudian dikeluarkan dari sumur, tapi menjadi budak, tidak ada kekuatan apa-apa. Dan kemudian difitnah oleh istri Potifar, masuk lagi penjara jadi narapidana. Anda lihat di sana Alkitab mencatat di saat posisi Yusuf di tempat yang sulit, Alkitab mencatat Allah masih menyertai. Saudara lihat, jangan pernah bersungut kecewa untuk keadaan yang paling buruk yang kita pernah lewati, karena janjinya masih berkuasa, masih bekerja sampai hari ini. Orang yang di penjara, kalau dia disertai Tuhan, berarti dia juga melakukan bagiannya. Dikatakan semua yang dia kerjakannya berhasil. Artinya do your best. Lakukan bagian kita yang terbaik. Biarkan bagian Tuhan, jangan kita ambil. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, bahkan ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Kejadian 41. Dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Saudara, kadang kita berpikir bahwa udah lockdown, pandemi, udah susah dalam keuangan, pekerjaan, mungkin belum masalah-masalah yang lain, dan kita berpikir ya udahlah selesai. Tuhan gak pernah akan menolong. Kalau dengar orang lain mengalami mujizat, kita berpikir kapan mujizat terjadi. Padahal yang hal terkecil Tuhan pernah buat. Kita masih diberi kesehatan, itu anugerah Tuhan. Boleh percaya, katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga apapun musim kita, saudara, penggenapan itu masih ada, masih berlaku. Yusuf orang yang tidak mungkin bisa mengalami janji Allah, tapi Alkitab mencatat di dalam penjara pun, saudara, Allah masih menyertai dia dengan cara yang luar biasa. Artinya apapun keadaan kita, ingat kita masih punya pengharapan. Setuju, boleh katakan amin. Orang yang punya pengharapan, seorang tentara yang punya pengharapan, saudara, kalaupun dia udah mau kalah di medan perang, tapi kadang dia teriak dulu yang kencang supaya teman-temannya yang lain juga ikut semangat. Padahal udah mau dekat kalah, tapi kekuatan pengharapan itu akan membangkitkan kita untuk di setiap musim pegang janji Allah, lakukan bagian kita, hidup sesuai firman Allah, sabar menunggu waktu Tuhan, jangan mengatur Tuhan, dan kemudian tekun lakukan bagian kita dan tetap setia. Ketekunan dan kesetiaan dan ketaatan itu yang akan membuahkan penggenapan itu semakin dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa perjanjian Tuhan itu buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. We give you problem. We give you worship. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. Haleluya. Haleluya. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara hari ini, secara jujur kadang kita memang hampir lelah dan hampir ingin mungkin menyerah. Tapi kabar baik hari ini, janji Tuhan itu tetap ada. Mungkin engkau saat ini perlu buat agreement yang baru. Mungkin kita perlu buat komitmen yang baru. Mungkin kita perlu untuk lebih tekun lagi. Mungkin kita perlu untuk lebih sabar lagi. Karena sesungguhnya help is on the way. Yang setuju boleh katakan amin. Karena janjinya untuk segala musim. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sepakat berdoa. Hari ini di tempat ini Tuhan, kami pernah buat komitmen, agreement dengan Engkau untuk hidup sesuai janji Allah, ketetapan Tuhan.
Dan hari ini kami berjanji untuk recommitment, buat agreement lagi, bahwa kami tidak akan pernah melepaskan pegangan kami atas janji-Mu. Dan kami akan berjalan hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Kami lakukan bagian kami, dan kami akan sabar menunggu bagian Tuhan terjadi digenapi atas hidup kami. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat dalam setiap musim apapun, ajar kami sabar, ajar kami tidak tergesa-gesa, ajar kami tidak mengatur Tuhan, ajar kami untuk tekun, berusaha, rajin seperti Yusuf. Ajar kami tetap hidup dalam pengurapan Allah, sehingga didapati kami seperti Yusuf. Tidak ada orang yang setara dengan dia, sekalipun dia hanya seorang narapidana, orang budak, tapi Allah mengangkat dia, Allah menyertai dia. Apapun musim yang kami lewati, apapun itu, kami tidak akan kecewa Tuhan. Kami tidak akan mengeluh, tapi Kamu mau ambil bagian kami. Sepakat kewajiban kami, tanggung jawab kami akan lakukan. Mengikut Tuhan, hidup diubahkan, dan berjalan makin hari makin melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Mujizat sedang terjadi, kesembuhan sedang mengalir, dan kami tahu penyertaan yang luar biasa mengubahkan hati kami, sehingga selalu kami memiliki kepercayaan bahwa tidak ada yang salah dalam rancangan-Mu, tidak ada yang keliru, tidak ada yang curang. Semua rencana-Mu yang terbaik, the best, yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Dan kami terima janji Allah pada siang hari ini. Kami akan berjanji berjalan bersama dengan Engkau day by day sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami melihat mujizat, kebaikan, kesembuhan, pemulihan, restoration. Semua pintu terbuka, dan Allah yang berpegang, yang pegang kendali hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Have a great Sunday. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Konrad, dan juga Ibu Levina dan seluruh jemaat Tuhan. God bless you.